tidak ada kata klasik ya. Kalau tidak ada anggaran itu kegiatan nggak jalan. Bagi saya, itu nggak ada di kamus saya gitu. Kemudian juga dalam hal pelayanan sosial juga kita sudah bangun apa yang kita sebut dari dulu salam rindu gitu ya, biar gampang gitu. Kita kan pantura kan, dangdut gitu kan, ya, salam rindu itu sampai sekarang kan masih. Artinya kita integrasikan pelayanan ini, kita mempermudahkan bahwa tidak semua yang membutuhkan layanan segera itu harus datang ke dinas. Social Friends, selamat datang di podcast Social Voice Peduli lan Ngrumati. Bersama saya Indri, hari ini kita akan mengobrol seputar Dinsos Permasdes dan juga berbagai permasalahan sosial maupun yang lainnya. Dan di sini, karena ini episode perdana kita nih teman-teman, jadi hari ini kita akan mengobrol tentang Dinsos Permasdes bersama dengan orang yang sebagai pemimpin di Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. Selamat datang Pak Edi. Ya, terima kasih sudah diundang di podcast ini ya. Iya. Semoga nanti bisa membawa hasil yang baik untuk masyarakat Jepara dan untuk NKRI. Ya. Amin, Pak. Amin. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Ya, itulah yang penting, sehat dan bahagia selalu. Betul. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Pak kalau boleh tahu? Wah, kalau Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu, iya, hampir tidak ada hari yang tidak sibuk ya. Karena memang dinas ini sangat luar biasa ya. Kalau di Jawa Tengah itu mungkin hanya Jepara dan satu lagi Wonosobo ya. Yang lain itu Dinas Sosial dan PMD itu jarang yang digabung. Sehingga ya sibukannya ini memang luar biasa ya, sangat luar padat. biasa. Schedule-nya setiap hari ada aja kegiatannya ada, ya Pak. Selalu ada. Betul. Nah, mungkin di sini Pak, teman-teman mungkin di luar sana masyarakat mungkin kan sering mendengar Dinsos Permasdes. Nah, mungkin ada yang penasaran, Dinsos Permasdes itu kepanjangannya apa sih Pak? Iya, tadi saya sampaikan ya, Dinsos Permasdes itu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, gitu ya. Nah, mungkin ya tadi saya sampaikan, mungkin kalau Bapak Ibu ketemunya di kabupaten yang lain, Dinas Sosial itu selalu tidak ada yang gabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas PMD. Betul. Tapi di Jepara ini digabung sehingga ya tadi segala urusan, baik dikatakan mulai dari yang baru lahir sampai dengan orang meninggal, baik mengurusi dari yang waras sampai dengan yang mohon maaf ya yang tidak waras ini kita urusi semua. Segala diurusi Pak. Berarti di sini, Dinsos Permasdes ini berarti sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Ya. Berarti itu dua urusan yang berbeda atau sebenarnya itu sama Pak? Ya, kalau dikatakan berbeda, iya berbeda ya. Yang satu Dinas Sosial itu mengurusi salah satu yang mengurusi SPM ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu salah satu SPM itu bidang sosial atau ya bidang sosial itu ya, dari 5 dari SPM itu salah satunya bidang sosial. Kemudian yang satunya mengurusi tentang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Ini mengurusi pemerintah desa se-Kabupaten Jepara ya, 184 desa ini dalam binaan Dinsos Permasdes juga. Betapa kompleksnya pemerintahan di desa itu ya. Petinggi dan perangkatnya, BPD semuanya, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa LKD ini. Ya, semuanya harus kita bina gitu ya dalam satu bingkai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sangat kompleks ya Pak. Berarti sangat. Berarti Bapak sebagai pimpinan Pak, gimana pengalamannya Pak selama menjabat sebagai
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara? Ya, suka dan dukanya hampir nggak ada dukanya deh. Suka terus Alhamdulillah. Iya. Kalau nggak percaya nanti silakan dibuktikan nanti. Next kepala dinasnya nanti di Dinsos Permasdes. Banyak sukanya daripada dukanya gitu ya. Iya. Berarti ini kalau boleh tahu Pak, pertama kali menjabat sebagai Kepala Dinsos Permasdes kapan Pak? Saya menjabat Kepala Dinsos Permasdes ini di awal Januari tahun 2021 ya. Iya. Sampai sekarang jadi sudah 4 tahunan lah gitu ya. Lumayan lama. Iya. Lumayan. Banyak banget berarti udah pengalaman, udah kemana-mana ya Pak ya. Iya. Menghadapi berbagai macam masyarakat. Iya. Kalau misalnya pengalaman yang paling unik Pak, selama mungkin Bapak Edi kan sering ke desa-desa, sering ke sosial gitu. Pengalaman paling unik yang mungkin Bapak hadapi selama menjabat? Iya. Jadi kalau pengalaman yang unik ya, kalau sosialnya dulu ya. Iya. Sosialnya dulu itu kan salah satu yang kita tangani ini kan yang kalau berbicara unik ini kan yang lain daripada yang lain kan. Ada yang unik itu kalau kita ketemu dengan teman-teman yang boleh dibilang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu kan hampir setiap saat lah. Enggak pagi, enggak siang, enggak malam. Itu kan selalu ada kan yang paduan lah ke kita gitu. Dan itu harus kita tindak lanjuti ya. Nah, itu yang memang kadang-kadang unik gitu ya. Unik ya karena ya mereka, mohon maaf ya, mereka ini kan juga teman kita, saudara kita yang perlu perhatian yang lain. Nah itu caranya ini yang memang ya namanya juga dengan gangguan jiwa ya. Iya. Ini mesti unik pasti. Treatmentnya beda. Nah, iya, treatmentnya beda gitu ya. Nah itu yang ya selama ini memang lucu-lucu lah. Saya bilang mengatakan lucu-lucu ya, enggak saya bilang repot enggak, nanti enggak. Ya kita bikin ya itulah seneng aja gitu ya. Itu yang dari sosial. Betul. Kalau yang dari bidang PMD-nya ya kita tahu yang namanya teman-teman kades atau petinggi kalau di Jepara itu 184 desa dengan 184 petinggi. Itu ya pola pikirnya 184 gitu ya. Banyak kepala banyak juga pemikirannya Pak. Mereka ini ya pemimpin yang legalitasnya itu luar biasa karena dia dipilih waktu itu, tidak diangkat kan. Sehingga legitimasi teman-teman petinggi itu luar biasa. Ini juga perlu trik khusus. Tidak bisa kita beri komando seperti militer atau satu komando ke bawah, nggak bisa. Punya treatment khusus bagi mereka ini. Nah itu yang unik juga. Iya itu. Mungkin bisa di-spill treatment khususnya, mungkin seperti apa contohnya Pak? Wah, ya kalau ya kalau yang ODGJ tadi, wah nggak bisa di-spill itu karena itu situasional ya. Betul. Ya dia kalau pengen kayak nyanyi ya kita ikut nyanyi gitu ya. Orang mengatakan menangani orang gila harus ikut gila kan gitu ya. Betul, harus masuk ke dunianya. Harus masuk ke dunianya gitu. Nah kalau yang teman-teman petinggi tadi sih, ya tadi mereka ini menjadi pemimpin karena situasional kan. Karena situasi terpilih maka dia menjadi pemimpin tertinggi di desanya. Ini sudah dengan watak, karakter, temperamen yang mereka bawa sehingga mereka ini punya pola kepemimpinan yang sudah ada pada dirinya ini gitu ya. Dia demokratis, dia autokratis atau dia pola kepemimpinan yang lain. Nah, ini yang memang harus kita petakan ya, Mbak ya. Kita petakan kalau kepala desa atau petinggi ini dia karismatik betul. Nah, kita juga kita pendekatan dengan karismatik. Yang kedua yang memang tadi kita harus masuk dunianya. Kalau teman-teman petinggi ini ada yang sukanya nyanyi, ya kita harus bisa nyanyi. Harus menyesuaikan. Acara di mana dia nyanyi ya saya ikut nyanyi. Ada yang memang petinggi ini dia berlatar belakang mungkin ngaji gitu ya. Ya saya harus ikut bisa ngaji. Iya kalau perlu baca kitab saya harus bisa baca kitabnya gitu ya. Nah itu sudah saya pelajari itu 4 tahun ini. 4
tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Pak, untuk menguasai satu dinas dengan 2 urusan yang sedikit banyak berbeda gitu. Iya. Ya, betul. Jadi kalau kendalanya dalam menjalankan pimpinan di Dinsos Permasdes Jepara ini apa aja Pak kendalanya? Kalau kendala, saya mengatakan nggak ada kendala. Enak. Ya, alhamdulillah. Berarti kerasan ya Pak? Oh kerasan banget 4 tahun itu. Iya. Oh, luar biasa itu. Betul, sangat-sangat ini keren sekali Pak, Bapak. Udah, maksudnya 2 bidang sosial dan desa itu sangat berbeda dan jenengan bisa menguasai itu dalam waktu 4 tahun ini, itu pencapaian yang sangat luar biasa Pak menurut saya. Ya begitulah. Oh yang penting itu punya moto, di sini senang, di sana senang, gitu aja. Iya, kalau memang ya diakui ya, di sana memang harus punya maintenance terhadap diri. Mengelola stresnya itu yang memang harus betul-betul kita maintenance gitu ya. Kalau enggak ya tadi. Wah, bisa kacau. Kalau misalnya Bapak Edi selama terjun ke masyarakat, baik itu di sosial atau desa, permasalahan masyarakat yang paling banyak Bapak temui itu apa sih Pak kira-kira? Ya, oke, kalau permasalahan ya tentunya yang paling banyak ya masyarakat kemiskinan ya. Alhamdulillah di Jepara ini di 4 tahun saya di Dinsos Permasdes ini, penurunan angka kemiskinannya ini signifikan. Ini bukan karena kerja saya, bukan ya, tapi kerja tim gitu ya. Kerja tim dengan 3 pendekatan yang memang konsisten dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jepara, Pak Bupati, dan teman-teman OPD yang tergabung ini bisa bersama-sama. Yang kedua sebetulnya ini juga tidak ada kata klasik ya. Kalau tidak ada anggaran itu kegiatan nggak jalan. Bagi saya itu nggak ada di kamus saya gitu. Sambil contoh, mungkin teman-teman yang di bidang RPJS gitu ya. Pak Bupati menghendaki punya ide bagaimana ngopeni teman-teman yang ora kopen gitu ya. Kita kan punya moto ngopeni yang ora kopen gitu kan. Nah, itu ada Jepara Care Visit akhirnya kan. Itu kan nggak ada, dicari di DPA manapun, nggak ada anggarannya itu loh. Ya kita jalan saja, kita gandeng PMI, kita gandeng Basnas, kita bersama-sama dengan DKK, bersama-sama dengan teman-teman kecamatan dan desa. Akhirnya ya kegiatan itu jalan untuk 2 tahun, bahkan ini tahun yang ketiga tetap jalan. Bagaimana kita mengidentifikasi, ya walaupun dengan sangat terbatas ya. Ada ya hambatannya. Sesuai dengan kemampuan dari teman-teman yang mendukung tadi. Karena ya kita sadari betul bahwa sebagian besar ini dukungan dari Basnas dan PMI. Terima kasih nih Basnas dan PMI. Mungkin itu kalau ada niat pasti ada jalan gitu. Pak. Itu. Betul. Jadi harus berpikir di luar kotak ya, out of the box gitu ya, harus. Bagaimana saat ini itu nggak bisa one man show, saya sendiri gitu ya, kemudian mengandalkan anggaran yang ada, nggak bisa. Hari ini kita perlu kolaborasi, hari ini kita perlu sinergitas bersama-sama, itu yang terpenting. Bisa. Jepara maju itu bisa kalau kita bersinergi dan berkolaborasi dengan baik. Betul. Berarti niat, kolaborasi dan sinergi kunci, Pak. Kunci utama dalam membangun Jepara menuju Jepara yang maju. Betul. Nah, untuk Bapak sendiri harapannya untuk Dinsos Permasdes Jepara ke depannya seperti apa, Pak? Ya, Dinsos Permasdes Jepara ya, 4 tahun saya mencoba membangun bahwa dinas kita ini, mohon maaf ya kalau saya harus katakan, kalau mungkin kemarin-kemarin mungkin dianggap dinas yang satu dinas yang tidak penting gitu ya, dengan hari ini mungkin ya
menjadi dinas yang penting karena banyak yang dicari gitu ya. Banyak dicari orang. Nah, ini saya juga dengan sistem yang setelah kita bangun gitu ya, kita permudah. Kita kan punya moto, semua yang sulit kita permudah, tetapi juga tidak menjadi asal-asalan gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan sing angel digampangke ning ora digampangke. Paham nggak ini? Iya, paham Pak, sudah. Nah, ini sudah luar Jawa. Iya. Kita permudah tetapi tidak asal-asalan gitu ya. Betul. Artinya begini. Di 4 tahun ini kita sudah bangun. Semua desa kita harus link dengan internet gitu ya. Terima kasih teman-teman Kominfo yang sudah menghubungkan 184 desa. Kemudian juga dalam hal pelayanan sosial juga kita sudah bangun apa yang kita sebut dari dulu salam rindu gitu ya, biar gampang gitu. Kita kan pantura kan, dangdut-dangdut gitu kan, ya, salam rindu itu sampai sekarang kan masih. Artinya kita integrasikan pelayanan ini, kita mempermudahkan bahwa tidak semua yang membutuhkan layanan segera itu harus datang ke dinas. Ternyata bisa kita delegasikan ke desa. Itu kan mereka hanya sekarang kita delegasikan. Datang ke desa, desa kita tunjuk satu obdes. Obdes ini yang kita berikan pelatihan bagaimana menangani. Obdes ini yang kita berikan kepercayaan untuk mengupload semua persyaratan yang diperlukan. Di dinas ada satu staf yang menerima sebagai operator. Nah, di-approve, dilaporkan ke saya approve juga. Enggak sampai 15 menit kan sudah kembali ke desa. Betul. Dicetaklah di desa, maka menjadi surat rekomendasi yang mereka inginkan. Sepanjang hari itu tidak ada persoalan teknis, internet dan sebagainya, saya kira enggak sampai 15 menit selesai itu. Ya. Berarti tidak perlu jauh-jauh, misalnya teman-teman mau bikin surat rekomendasi, nggak perlu jauh-jauh iya, ke sekarang dinas dulu. Iya. Sudah cukup dipermudah dengan salam rindu itu tadi. Iya. Gitu ya, social friends. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan surat rekomendasi, tidak perlu jauh-jauh datang ke dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Cukup di desa masing-masing. Gitu ya, Pak ya? Oh iya. Oke. Nah, terakhir nih Pak. Kan kalau kata orang hari ini, kata-kata untuk hari ini Pak, mungkin bagi teman-teman kita yang sedang menyaksikan, kata-kata dan motivasi dari Bapak Edi Marwoto untuk seluruh pemuda dan masyarakat di Kabupaten Jepara dan Indonesia. Iya, kata-kata hari ini untuk teman-teman. Jadi kata-katanya apa ya ini? Jadi kata-katanya itu kita bisa maju gitu ya, tergantung dari bagaimana kita berpikir. Kita berpikir Jepara maju, yakin bisa maju. Gitu guys, kita bisa maju tergantung dari apa yang kita pikirkan. Iya. Betul. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Jadi hari ini terima kasih banyak Pak sudah mengisi di podcast perdana kami, podcast Social Voice di Pedulilan Ngerumati. Betul. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya, jadi gitu ya teman-teman Social Friends. Jadi untuk kalian-kalian yang mungkin mau mendengarkan informasi sosial atau mungkin nanti masalah-masalah sosial dan di desa, nantikan episode selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatian dan kepada yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.